Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan materi kita tentang hikmah ya, dan tujuan di setiap gerakan dan bacaan sholat kita, Pak ya. Sasarannya agar kita bisa mendapatkan sholat khusyuk ya. Nah, kenapa kita perlu khusyuk? Agar kita mendapatkan janji Allah terhadap orang-orang yang senantiasa bisa melaksanakan seorang yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya, Pak ya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan ulang bahwa perintah sholat ya, janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya itu sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Baqarah, Pak ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, ya, kecuali minta tolonglah kalian kepadaku dengan sholat, dengan sabar dan sholat ya. Tetapi hal itu berat ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, di sini jamaah sekalian dirahmati Allah, Allah kan menjanjikan, bahkan di ayat itu Allah menjanjikan bahwa kita disuruh untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan apa saja, Pak ya. Terutama memang yang Allah janjikan itu untuk urusan dunia, Pak ya. Kalau untuk urusan akhirat sebenarnya kalau kita sekedar sudah melaksanakan sholat ya, walaupun mungkin kita tidak khusyuk ya, tetapi pokok melaksanakan gitu sholat ya, dan ikhlas, yang penting ikhlas, Pak ya, sudah menggugurkan kewajiban kita dari kewajiban sholat dan dapat pahala insya Allah. Kalau sekedar untuk mencari pahala ya, syaratnya asal ikhlas ya, walaupun bacaan yang kita baca ya, kemudian apa hikmah dari bacaan itu, kemudian gerakannya seperti apa, itu kita tidak tahu. Asal sholat pokoknya wes ya, itu sudah menggugurkan kewajiban kita, Pak. Dan kita sudah tidak kena dosa, karena kita sudah terhitung orang yang sudah melaksanakan perintah dan dapat pahala kalau ikhlas sholatnya. Tetapi yang Allah janjikan untuk orang-orang yang mereka yang khusyuk sholatnya itu di dunia mereka tidak mendapatkan. Yang dulu pernah kita kaji di Tanggung ya, ada banyak hal di situ. Di antara kita janji Allah akan angkat derajatnya ya, orang-orang yang akan diangkat derajatnya. Kemudian apa namanya, di surat Al-Ra'd itu Allah janjikan ketenangan dalam hatinya
Ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Ketenangan ini yang mahal Pak ya. Dalam ketenangan ini ya di dunia, bukan nanti di akhirat Pak ya. Kita merasakan ketenangan dalam hidup ini yang mahal Pak ya. Bukan orang, tidak mesti orang banyak harta itu tenang. Bahkan bisa jadi semakin banyak harta semakin tidak tenang Pak. Karena semakin banyak yang diurusi. Jadi tenang ini mahal ya. Kemudian janji Allah juga itu di dalam surat janji Allah akan dikabulkan doa ya, mempercepat terkabulnya doa sebagaimana yang di surat Ali Imran ayat 38 itu ya, tentang Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah dengan wasilah sholat itu Pak ya, di surat Ali Imran ayat 38 ya. Kemudian juga Allah janjikan orang yang sholatnya bagus di dunia itu nanti akan bisa mudah untuk memperbaiki diri Pak ya, karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki satu komunitas, satu individu, bahkan kita ingin mendidik anak-anak kita untuk jadi anak-anak yang baik lah, bahasanya anak yang baik ya, itu tidak bisa tidak Pak, harus dimulai dari sholatnya ini. Karena sholat ini kan innas sholata tanha anil fasya'i wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kalau benar sholatnya Pak ya. Kalau mampu mengambil pelajaran hikmah di setiap bacaan dan gerakan sholat itu, maka sholat ini nanti akan menjadi benteng lah ya, agar si orang yang si sohibul hajah ini, orang yang masa sholat ini terhindar dari perbuatan keji dan mungkar Pak, mudah. Makanya kalau kita ingin memperbaiki keluarga misalnya, diawali dari sholatnya ini Pak, perbagus ya. Ingin memperbaiki komunitas, misalnya di komunitas lingkungan kantor, lingkungan kerja, sebuah perusahaan, bisnis sebagainya. Kalau sudah sholatnya tidak bagus, dijamin yang lainnya tidak bagus Pak. Ya. Karena apa? Logikanya begini, kepada Allah saja berani, pemanek kepada manusia gitu. Begitu. Nah yang kelima itu Allah janjikan kemenangan kan, keberuntungan ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Falah yang kemarin kita singgung ya, kita pernah bahas. Jadi sukses dan bahagia itu di dunia itu Pak, semuanya Pak. Lima-limanya yang Allah janjikan tentang keutamaan yang akan diberikan oleh orang-orang yang bagus sholatnya itu nanti di dunia ya. Kalau di akhirat jelas tidak usah kita bahas Pak, asal antum ikhlas ya, mengerjakan sholat itu sementing ikhlas dan caranya bener ya, tidak ngawur Pak ya, tidak ngawur-ngawur nemen lah bahasanya, ngawur-ngawur titik. Tapi pokok ikhlas dan ada istilahnya ittiba Pak ya. Ittiba itu ya kita mencontoh Rasulullah SAW, walaupun tidak ngeplek nemen lah bahasanya, maka sudah dapat pahala kita di akhirat nanti itu Pak. Tapi di dunia belum tentu bisa kita dapatkan 5 keutamaan tadi. Itu di dunia semua itu ya. Nah, bisa ditabatkan itu kalau kita mampu memahami ya setiap bacaan dan gerakan, lalu kita coba untuk amalkan Pak. Hikmah dari bacaan, tujuan dari bacaan dan gerakan itu di sholat itu Pak. Nah, kemarin kita membahas masih yang pertama ya. Di pertemuan di sini saya ingat masih terakhir itu tentang, kalau kita lihat di gerakan sholat kita yang pertama itu tentang
takbiratul ihram ya. Apa makna dari bacaan takbiratul ihram ya? Apa makna dari gerakan tangan kita, mengangkat tangan di takbiratul ihram, itu yang perlu kita ketahui Pak. Karena setiap gerakan, setiap bacaan itu ya pasti ada hikmah dan tujuannya Pak. Nah di situ yang perlu kita ketahui ya. Jadi kalau kita perhatikan di awal pembuka sholat itu, kalau caranya nanti ngaji di fikih sholat Pak ya, kan sering, saya kira ada di sini pengajian tentang cara-caranya itu loh Pak ya. Kalau mengangkat tangan kayak apa caranya itu kan kita tidak bahas di sini. Saya kira itu ada di kesempatan lain ya, mungkin di para jamaah mungkin ada pengajian di masjid-masjid atau di mana. Kalau di Tanggung itu ada mungkin ya tentang fikih sholatnya ya, fikih sholatnya silahkan dipelajari sendiri-sendiri. Walaupun nanti itu pasti banyak perbedaan loh Pak ya, pasti banyak perbedaan dan itu sesuatu yang normal. Karena Rasulullah SAW itu ngajari itu tidak satu macam memang. Ngajari cara gerakan-gerakan sholat itu tidak satu macam, bermacam-macam gitu loh Pak ya. Tapi intinya kalau takbiratul ihram itu kan mengangkat tangan, kata para ulama, hadwan ala mangkibaih. Jadi sejajar dengan pundak. Dalam hadis yang lain di riwayat yang sama Abu Dawud juga hadwan ala udunai. Jadi sejajar dengan telinga. Jadi ada dua versi ya. Gerakan begini bisa sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Silahkan mau pakai yang mana, sing paling enak buat kita ya. Tapi tidak ada yang di atas kepala ya. Tidak ada Pak ya. Riwayat tidak ada. Yang ada itu sejajar dengan bahu ya, atau sejajar dengan telinga. Sejajar itu Pak. Gerakannya begitu ya. Sambil kita mengangkat tangan. Sejajar tuh begini, hatuan tuh ada di depannya Pak ya. Jadi bukan di samping begini, bukan, tapi ada di lurus di depannya begini. Sejajar ini tingginya atau sejajar ini tingginya, itu loh Pak. Telinga. Jadi mau yang pakai yang mana silahkan loh ya. Jangan dipeributkan masalah itu Pak ya. Karena kita tidak ngaji itu. Yang kita mau ambil pelajaran, jadi begini ya. Isyarat kita itu mengangkat tangan itu, kata para ulama itu satu, kita isyarat membuang, kan diangkat begini akan dilempar ke belakang bahasanya. Itu segala macam kesibukan-kesibukan kita ketika kita sudah masuk sholat itu, kesibukan-kesibukan dunia maksudnya Pak, urusan-urusan dunia yang sedang kita kerjakan sebelum sholat itu, ketika masuk sholat itu kita sejenak dibuang dulu ke belakang dan kita fokus ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti selama di sholat ini. Isyaratnya begitu Pak ya, karena di situ ada pertanda bahwa kita membuang urusan dunia kita sejenak ya, dan kita pasrahkan seluruhnya permasalahan kita nanti kepada Allah di dalam sholat ini Pak. Karena kan di sini gerakan begini ini pertanda kita sedang menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Isyaratnya begitu hikmahnya. Ya kayak orang yang ditodong dulu Pak ya. Kalau pernah lihat film perang atau film apa yang kalau ditodong itu kan gimana? Angkat tangan. Ya kan? Angkat tangan itu pertanda kita menyerah. Ya. Nah, artinya ketika kita mengangkat tangan itu ada isyarat kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Dan hanya Allah saja yang harus kita pentingkan. Makanya kemudian ucapannya juga Allahu Akbar. Allah yang maha besar, selain Allah saat itu sudah kecil semuanya Pak. Pekerjaan kita, bisnis kita, kesibukan kita,
Ya semuanya sementara ya. Jadi kalau kita ngawali ini di sholat itu kita pasang apa namanya kesadaran ini Pak ya. Saat takbiratul ihram itu kita sudah beda rasanya nanti Pak ya. Tapi kalau kita tidak menyadari gerakan dan bacaan ini, kadang takbiratul ihram pun yo lali pisan Pak nang Gusti Allah Pak. Karena pikiran kan melayang kemana-mana. Karena dalam hadis itu ya ada setan namanya hinzib ya. Ada yang menyebutkan honzab ya. Setan yang memang dia tugasnya itu menggoda orang-orang yang sholat Pak. Khusus dia Pak. Tidak punya job lain. Jobnya hanya menggoda orang sholat itu Pak. Nah, dia start menggodanya itu kapan? Startnya ketika sudah masuk takbiratul ihram. Makanya jangan heran nanti antum ketika sudah takbiratul ihram ini Pak ya. Segala sesuatu yang kemarin lupa itu bisa ingat Pak. Ono apa barang hilang gitu, taruh kunci hilang atau mana hilang. Itu ketika di luar sholat lupa, masuk sholat ingat itu Pak. Itu memang kerjaan setan emang. Ya. Untuk menghindari itu biasanya kalau saya ngaji dulu tadi kita itu apa dianjurkan untuk membaca Tawud. Masalahnya setannya itu masuk setelah takbir Pak. Ya. Ya. Bukan sebelum. Kalau sebelum azan aja setan itu kan kabur. Ya kan? Ketika azan saja setan itu kabur. Nanti setelah selesai azan balik lagi. Setelah iqamat kabur lagi dia. Setelah iqamat masuk lagi. Nah kita kan baca ta'awud, ya bolehlah sekedar untuk ikhtiar Pak. Kita minta perlindungan dari setan yang tertentu. Tapi startnya itu dia akan masuk lagi setelah kita takbir Pak. Sudah dimulai jobnya dia Pak. Nah kalau kita tidak pasang kesadaran ini, Allah yang maha besar di sini, kita menyerahkan segala urusan kita saat ini kepada Allah, nanti sembarang sing diiling tuh Pak ya. Ya, apa udzukur kada wa kada. Sampai setannya bilang begitu, ingatlah ini, ingatlah itu. Yang dahulu lupa itu sekarang ingat. Bahkan sampai di sholatnya sendiri yang kadang-kadang lupa. Sudah dapat. Maksudnya? Iya kan, tapi kan sebelum sholat Pak. Itu wajib hukumnya. Iya nanti. Setelah ini Pak, setelah takbir, iftitah, ta'awud. Jangan terburu-buru Pak ya. Santai saja. Kita akan urut nanti. Maksudnya tadi Pak Manto itu kan sebelum sholat gitu kan ya. Biasanya baca ta'awud juga Pak. Baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas kan begitu biasanya kan ya. Boleh saja. Dalam rangka ikhtiar untuk ngusir setan gitu ya. Tapi diwaca mungkin nyingkir setan ya Pak ya. Setelah takbir kita masuk lagi. Makanya tetap harus dibutuhkan yang namanya kesadaran Pak. Jadi ketika kita datang ke sholat ini kayak begini, yang namanya khusyuk itu, coba dilihat di yang tadi ayat saya baca itu ya. Setat khusyuk dalam sholat itu, itu di ayat 45 Pak ya. Al-Baqarah ayat 45 itu. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin ya. Minta tolonglah kalian kepadaku bisobri wassalah, dengan sabar dan sholat ya. Wa innaha lakabiratun, tapi yang demikian itu berat ya, kecuali bagi orang-orang yang illa alal khasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah gimana caranya khusyuk? Di sini siapa saja orang yang khusyuk itu? Di situ disebutkan setelahnya ayat 46-nya Allah menyebutkan kan alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang khusyuk itu kata Allah alladzina, mereka yang yadunnuna annahum. Apa dzon itu Pak? Dzon itu prasangka ya.
Tapi kalau ada ketambahan don dan an Pak, jadi yakin Pak. Kalau digabung Pak, ada zon, ada an belakangnya. Maka yang kalau zon saja itu prasangka. Ya. Tapi kalau zon an itu menjadi sebuah keyakinan. Dari sini yadunnuna annahum, ya kan? Mereka punya keyakinan. Kalau dilihat dari sisi bahasanya, yadunnun itu bentuk fi'il mudhari Pak ya. Kata dalam bahasa Arab itu bentuk kata kerja nanti yang sekarang dan akan datang. Present tense lah kalau dalam bahasa Inggris itu Pak ya. Bisa future tense, bisa present. Kalau di sini fi'il mudhari Pak namanya Pak. Nah, ini menunjukkan sebuah pekerjaan yang nanti akan dilakukan. Dan mereka punya keyakinan itu, bahwa apa yang mereka tanam dalam diri mereka, keyakinan itu, bahwa mereka nanti mulaku rabbihim. Mereka akan bertemu dengan Robnya ya. Nah, artinya begini, jamaah sekalian dirahmati Allah. Yang namanya orang mau khusyuk itu ya, khusyuk dalam sholat itu, stat khusyuknya itu, stat mau khusyuk itu, stat kita upaya untuk bisa khusyuk itu, bukan ketika sudah takbir Pak. Tapi statnya itu ketika kita bahkan mau melaksanakan sholatnya itu Pak. Sebelum sholat bahkan. Jauh sebelum qomat Pak. Iya. Jadi maksudnya begini, karena ini kan bentuk kata kerja yang akan datang. Jadi maksudnya begini Pak, bahkan bisa jadi setengah jam, bisa jadi 1 jam sebelum pelaksanaan sholat itu, mereka sudah punya keyakinan kan, mulaku rabbihim. Sekarang saya potong dulu ya, Rob itu Pak ya. Mereka punya keyakinan bertemu dengan Rob mereka. Rob itu maknanya kan terjemahnya Tuhan ya. Mereka bertemu dengan Tuhan. Tapi Rob itu kalau dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rob itu kan Tuhan semesta alam. Maksudnya begitu kan ya. Maksudnya Rob itu Tuhan yang menciptakan Pak. Pencipta Rob itu Pak. Maknanya coba ya diingat-ingat ya. Saya urutkan Pak biar mudah dipahami. Kalau perlu dicatat Pak ya, makna Rob itu Pak ya. Semua yang berkaitan dengan Rob itu nanti ya. Semua yang berkaitan dengan penciptaan ya. Karena Rob itu artinya maha mencipta. Rabbul alamin yang menciptakan seluruh alam. Ya maksudnya. Makanya karena Allah yang menciptakan, ini urutannya Pak ya. Diiling-iling. Karena Allah yang menciptakan seluruh alam ini, maka otomatis yang namanya pencipta, kalau dalam di sini kita di dunia kan ada namanya hak cipta, kan begitu kan ya? Karena Allah yang menciptakan, maka Allah lah yang memiliki, pemilik Pak. Karena yang menciptakan otomatis yang memiliki, makanya ada namanya hak cipta kalau di dunia, kalau manusia. Yang itu tidak boleh dibajak kan. Kalau ada orang lain mau tiru kan kena Pak, apa namanya? Kena denda ya kan. Karena dia miliknya sendiri Pak, ada hak cipta namanya. Nah, Allah ini pencipta seluruh alam ini Pak, termasuk diri kita. Maka Allah lah yang pemilik kita semuanya. Bisa ditangkap di sini Pak ya. Karena Allah yang memiliki. Karena Allah yang memiliki, maka Allah juga yang merawatnya, Pak. Kan tidak mungkin Pak Satrio punya mobil. Mongkon Batohar, ini wayang ngetap Pak, tolong kok tap Pak. Masa begitu? Batohar ini wayang cuci mobil kotor kabeh, tolong kok cucinya Pak. Ke duitnya sampean pisan. Masa begitu, Pak? Tidak ada, Pak. Karena yang memiliki, maka dia otomatis yang merawat, Pak. Nah, Allah itu kan Al-Mudabbir, ya, yang juga merawat kita. Cobalah diri kita perhatikan, Pak ya. Siapa yang merawat diri kita nih, Pak? Antum paru-paru, jantung, usus, lambung. Pernah melihat wujudnya enggak dalam diri kita?
Tidak ada, jangankan pernah melihat ya. Kita merasakan saja hanya sekedar koyo rasanya tidak ada. Apalagi merawat, siapa yang merawat aliran darah kita, pencernaan kita. Kita kan taunya mangan sate, mangan sego jagung, masuk diproses begini-begini, ada yang jadi vitamin, ada yang jadi daging, ada yang jadi darah. Kita tidak pernah tahu siapa yang merawat itu. Bahkan ketika kita tidur pun proses jantung tetap berjalan, paru-paru tetap berjalan. Siapa yang merawat itu, Pak? Ya Allah merawatnya. Karena memang semuanya ini adalah milik Allah, Pak. Ya, karena merawat inilah, karena Allah yang merawat inilah, maka yang namanya Rabb, jadi makna Rabb itu banyak, Pak ya. Jadi mulai dari pencipta, pemilik, yang merawat, karena Allah yang di perawatan Allah inilah yang namanya maintenance itu, Pak ya, perawatan ya, itu butuh biaya. Pak Satrio punya mobil, Pak Manto punya bis, Pak ya. Kira-kira kalau merawat gratisan bayar, Pak, kalau servis, ganti ban, ganti oli, ya, ganti kampas rem, macam-macam kan butuh biaya. Nah, disitulah Allah merawat kita, yang merawat kita, merawat seluruh alam ini. Maka karena yang namanya perawatan ini butuh biaya, maka Allah kasih kita itu bekal, Pak. Kasih kita biaya, namanya rezeki, Pak. Makanya makna Ar-Rabb itu juga pemberi rezeki, Ar-Razzaq juga, Pak. Makanya kita kan coba, kita dihidupkan oleh Allah, dikasih udah oksigen gratis ya kan, kasih sinar matahari, kalau untuk makan dikasih rezeki, dikasih pekerjaan, dikasih mata pencaharian, sehingga kita bisa dapat untuk bertahan hidup. Itu salah satu bentuk perawatan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir terhadap rezeki kita, Pak. Karena sudah dijamin oleh Allah. Dan itu Tuhan yang seperti itu kita akan bertemu dengan zat seperti itu. Kita punya keyakinan mulaku rabbihim. Tuhan yang memberi segalanya, Pak. Logikanya begini, logikanya Pak, biar nyambung, Pak. Antum biar nyambung. Misalnya kayak begini, ya. Abah Marwan ya dipanggil Bu Indah, Pak. Bupati ya, Bu Indah ya, Bupati. Bener lek Bupati, lek bapak yang namanya Pak Pati jadinya. Dipanggil Bupati, ini Pak Marwan saya panggil, Pak Marwan saya panggil sampean itu untuk ketemu saya. Bulan depan, Pak. Karena ada sesuatu yang mau saya berikan surprise, Pak, untuk sampean. Karena termasuk bagian takmir yang aktif misalnya. Ada hadiah khusus misal begitu, Pak ya. Tolong nanti datang ke kantor kabupaten lah, ya. Bulan depan Februari tanggal 1. Sekarang Januari tanggal 9. Ya. Kurang sebulan lah paling tidak, Pak ya. Kira-kira Pak Marwan mau ketemu sama Bu Bupati ini butuh persiapan tidak kira-kira, Pak? Ya, apa yang kira-kira yang boleh apakah pokok asal-asalan teko, sandal jepit, kaos oblong, atau acak-acakan, ndak atus bisa kira-kira begitukah? Atau cari pakaian yang bagus, beli jas gitu ya, pakai sepatu sing gila, Pak ya, pakai dasi, pakai parfum sing regone mahal, misalnya orangnya sudah sampai sana, baunya masih di sini gitu, Pak ya. Karena kan apa? Mau ketemu sama Bupati. Untuk apa ketemu sama Bupati? Sama Bupati mau dikasih surprise hadiah, Pak. Kira-kira persiapannya itu 1 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, Pak? Atau bahkan sebulan sebelumnya? Ya, pasti ada persiapannya pasti kan ya. Satu itu. Kemudian nanti kalau sudah datang hari H ketemu, kira-kira cengengesan enggak, Pak, di sana, Pak, sama Bu Indah tuh, Pak? Sama HP-HP-an begini ya. Ana apa, Bu Indah? Ana kabar ya? Sip, ono chat. Kira-kira begitu kan? Atau khusyuk, Pak? Ya, bahasanya ditata, ya kan? Kemudian
duduknya juga ditata begini, pakaiannya juga ditata. Bisa ditangkap tidak logika ini, Pak? Itu mau ketemu Bu Indah, mau ngasih surprise, Pak. Mau kayak amplop, masa ketemu misalnya, Pak. Kadang-kadang kan begitu ya. Coba bayangkan kita ini mau ketemu dengan Tuhan yang memberi kita segalanya itu, Pak. Rozak itu kan ya. Kita diberi badan kita, diberi keluarga, diberi anak, diberi istri, diberi rezeki, segala macam. Yang nilainya itu bahkan tidak ada bandingannya, Pak. Coba nilainya mata kita ini berapa miliar, Pak. Nilainya jantung, paru-paru itu berapa, dan itu Allah kasih gratis, dirawat juga gratis, Pak. Dirawat gratis juga, dikasih rezeki juga gratis. Makanya kalau orang punya kesadaran mulaku rabbihim, dia punya keyakinan bertemu dengan Tuhan yang seperti ini nih, pasti dia akan persiapan. Makanya orang khusyuk itu sudah dimulai bahkan sebelum sholat, Pak. Tidak asal-asalan pokok datang sholat sakarpan, tidak begitu. Tidak bisa khusyuk kalau begitu, Pak. Makanya kan kalau mau khusyuk itu sholat subuh misalnya ya, subuh jam 4 misalnya, setengah 4 minimal sudah mandi, sudah pakai pakaian yang wangi, dan pakai pakaian yang tadi kayak mau ketemu bupati itu, Pak, pakai yang bagus. Ini kan perintahnya kan begitu kan, hudu zinatakum inda kulli masjid. Setiap kamu ke masjid pakai pakaian yang indah, yang paling bagus, pakai parfum. Itu nanti beda rasanya, Pak. Ya, khusyuknya tuh beda. Antum cobalah bangun tengah malam, jam 2, setengah 3. Coba mandi dulu, Pak. Mandi dulu, sikat gigi, bersih-bersih sebersih-bersihnya. Kemudian setelah saya pakai pakaian yang paling bagus, pakai parfum. Sebelum sholat saja terasanya beda sudah, Pak. Sebelum sholat, Pak. Karena sudah khusyuk duluan sudah. Khusyuk itu begitu. Karena khusyuk itu harus dimulai bahkan sebelum sholatnya, Pak. Lah mari kerja, Pak ya, mari nguli misalnya ya, nyopiri, Pak ya, nyopir kayak kaos oblong, mambu keringet pisan. Mana sebelum sholat beda, nanti tak terasa khusyuknya, Pak. Ya, ha? Beda. Makanya kalau antum kerja, ya bawa pakaian yang khusus untuk sholat, Pak, biar beda rasanya. Itu mulai dari situ khusyuk itu, Pak ya. Sambil punya keyakinan saya mau ketemu Allah. Dan ketemu dengan Allah ini untuk apa sih, Pak? Di sholat ini, Pak. Tadi kan wasta'inu. Minta apa yang kamu minta kepadaku. Jadi kalau kita kan punya hajat, toh, Pak, ya kan? Punya keinginan, punya keperluan, ada masalah yang perlu dipecahkan, ada cari solusi, segala macam hajat banyak kita. Di mana tempatnya itu kalau mau minta? Di sholat itu, Pak. Berarti sholat tidak ikhlas, Ustaz. Ya ikhlas ini namanya, Pak ya. Kan sholat karena ada kepentingan. Karena Allah sendiri yang bilang, wasta'inu bisabri wassalah, minta kepadaku dengan sabar dan sholat. Apanya tidak ikhlas, Pak? Kalau kita diperintah oleh Allah. Macam megaya tidak minta kepada Allah, Pak. Ya, kita kan megaya, Pak, tidak jaluk nak Gusti Allah. Kalau tidak minta kepada Allah, mau minta kepada siapa kita? Minta nang tonggo tidak digai, Pak ya. Dirasani bisa enggak ya? Makanya ini sudah ketika kita datang persiapan untuk masuk ke sholat, sambil kita punya keyakinan kita akan bertemu dengan zat yang akan mengabulkan seluruh hajat keperluan kita, keinginan kita, itu bisa khusyuk itu, Pak. Ya sudah dari awalnya sudah terasa beda. Tapi kalau kita datang sae bahasanya, Pak ya, hanya sekedar karena ini wajib, ledak sholat nanti mlebu neraka, tidak akan terasa itu khusyuknya, Pak. Kalau kita khusyuk itu kalau kita butuh, ya kan? Asasari misalnya mau ngelamar anaknya orang, Pak ya, datang mau ngelamar, khusyuk tidak, Pak, bicaranya, Pak? Ya khusyuk, Pak. Karena apa? Butuh. Coba tidak butuh? Ya, pakai kaos oblong, sandal japit, sing kanan abang, sing kiri kuning, misalnya begitu kan ya.
Tapi kalau kita butuh, ya pasti kita khusyuk, Pak. Nah, di sholat itu tanamkan keyakinan itu, Pak, sebelum masuk, Pak. Saya butuh, ada masalah yang perlu dipecahkan, saya ada hajat yang perlu dikabulkan, saya ada keinginan yang belum tercapai, semuanya gimana di situ anunya, Pak, solusinya di sholat, Pak. Maka ketika kita mau ke sholat itu sudah beda dahulu rasanya, Pak. Nah, ketika sholat barulah nanti kita akan mengutarakan semua keinginan kita itu, Pak. Itu awal sudah beda, nanti makanya Allahu Akbarnya mantap. Ya, Allahu Akbarnya. Kenapa? Ya ingatnya sekarang sudah waktunya saya ketemu si Zat yang maha yang akan mengabulkan seluruh keinginan saya. Itu maksudnya begitu, Pak, ya. Bisa ditangkap sampai sini analoginya, Pak, ya. Kayak gitu, Pak. Nah, lalu setelah itu kan begini, Pak, ya. Yang namanya kita itu mau minta tolong, ya. Kayak begini contohnya. Misalnya Abah Tohar sama Pak Satrio ini musuhan, Pak. Jadi Pak Satrio setiap hari menjelek-jelekan Abah Tohar, istilahnya, Pak. Dielek-elek, nolak, difitnah, namanya disebarkan bahwa dia begini-begini. Nah, intinya Pak Satrio menjelek-jelekan Abah Tohar kemana-mana, Pak. Sampai beliau itu terkenal orang yang buruk lah, karena fitnah dari Pak Satrio ini, Pak. Dan Abah Tohar lama-kelamaan tahu, dengar, Pak. Iki gara-gara Pak Satrio, aku difitnah begini. Kira-kira standarnya marah, kecewa, atau seneng Abah Tohar nih, Pak? Begitu kan? Standarnya kecewa, ya kan? Lalu begini, Pak. Ternyata suatu hari Pak Satrio ini ada kebutuhan, ya, ada keperluan yang bisa bantu cuma Abah Tohar. Jaluk tolong Pak Satrio, anang Pak Satsari tidak bisa. Tidak bisa saya untuk apa keperluan ini, yang bisa cuma Abah Tohar. Nah, gimana kalau antum jadi Pak Satrio gini, Pak? Mau minta tolong ke Abah Tohar, padahal dia sering disakiti. Misalnya langsung minta tolong Pak Satrio ke Abah Tohar, kira-kira dibantu atau tidak, Pak? Standarnya? Standarnya? Tidak, Pak. Ledak ditempeling untung, Pak, ya kan, ya? Sampai niki saiki jaluk tolong, mulai wingi aku dielek-elek kan gitu aja, ya. Gimana caranya agar Abah Tohar mau? Yang asalnya kecewa, sakit hati, ya, jadi mau nolong dengan ringan hati. Caranya gimana caranya? Hah? Tetap saja walaupun pakai bahasa Melayu, Pak. Pakai bahayanya merayu, Pak. Ya asalnya minta maaf dulu, Pak. Ya minta maaf dulu ke Abah Tohar, akui kesalahannya, berjanji saya maaf, Pak. Saya janji sudah ini saya khilaf kemarin, jelek-jelekan sampean. Ke depan saya pasti nanti tidak akan pernah lakukan lagi, dan bahkan saya akan tidak akan menjelek-jelekan, bahkan saya akan membagus-baguskan gitu kan. Intinya gampangannya begini, Pak, intinya tuh perbaiki dulu hubungan. Pak Satrio harus berusaha memperbaiki dahulu hubungan dengan Abah Tohar yang hubungannya retak tadi. Dibuat bagus dulu, dibuat akrab, dibuat dekat dulu. Baru setelah itu minta tolong, bisa, Pak, ya kan? Kan tidak mungkin kita minta tolong ke musuh, Pak. Ya kan? Kita minta tolongnya pasti kepada orang yang kita dekat dengan, ada hubungan kedekatan. Ada teman kah, ya, atau sohib, ya, atau saudara yang hubungan kita baik. Kalau hubungan kita buruk, Pak, sedang bermusuhan, lalu minta tolong, dijamin, Pak, otomatis ketolak. Ya, makanya kita tadi ngerayu dulu, kita komitmen dulu, ya, kita berjanji dulu tidak akan mengulanginya, dan bahkan kita akan membelanya. Sudah siap Abah Tohar. Apa yang sampean inginkan pasti saya akan turuti dah. Mohon maaf saya selama ini menjelek-jelekan sampean, selalu menyakiti dan sebagainya. Bisa tangkap sampai sini. Iftitah itu begitu, Pak, isinya. Karena kita kan selama ini hubungan dengan Allah kan rusak, Pak, di luar sholat, Pak. Yang maksiat lah,
perintah diabaikan, larangan diterobos. Berapa banyak perbuatan kita yang menyakiti Allah, yang membuat Allah kecewa, membuat Allah murka. Berapa banyak dari ucapan kita, perbuatan tangan-tangan kita, ya, langkah kaki kita, bahkan keretak-keretak hati kita, yang suudon, yang hasad, yang iri, yang itu semuanya membuat Allah marah kepada kita, Pak. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu kan rusak, Pak. Padahal kita nanti di sholat ini mau minta yang banyak kepada Allah. Makanya sebelum kita mengajukan permintaan kita, nanti permintaannya banyak di Al-Fatihah, di ruku, di itidal, di sujud, di duduk antara sujud. Itu semuanya isinya permintaan itu, Pak. Semuanya isinya. Maka kita awali dengan mencoba memperbaiki kembali hubungan kita dengan Allah, yang selama ini mungkin kita banyak mengabaikan Engkau ya Allah, yang banyak melanggar larangan-larangan-Mu, yang mengabaikan perintah-perintah-Mu, yang hubungan selama ini jauh renggang. Perbaiki dengan iftitah itu, Pak. Makanya doanya kan apa di iftitah itu, Pak? Kalau yang mana? Yang Muhammadiyah apa yang NU, Pak? Kalau yang NU kan kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bi'rata wa isila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, gitu kan ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Kalau yang Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'adta minal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Kan begitu kan ya? Banyak ya. Jadi intinya sama itu, Pak, doa itu, Pak, ya. Isinya memuja. Kalau yang di Muhammadiyah dia, Muhammadiyah ya. Itu Imam Bukhari, Pak, ya. Imam Bukhari, Pak, ya. Imam Bukhari riwayat itu. Kalau yang kabiro itu selalu dipakai, dibaca oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika sholat malam, Pak. Karena itu doa iftitah terpanjang gitu. Karena itu lebih komplit itu, Pak, ya. Tapi intinya kan sama. Cobalah kalau kita bahas ya, Allahumma ba'id baini, ya Allah, jauhkanlah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, jauhkanlah diriku dengan khotoya, dengan perbuatan-perbuatan salahku, ya. Kama ba'atta, sebagaimana engkau menjauhkan minal masyriqi wal maghrib, seperti timur dan barat. Maksudnya apa? Jangan buat saya dekat dengan perbuatan dosa ya Allah. Yang selama ini mungkin saya dekat-dekat dengan dosa, sekarang tolong jauhkan. Seperti jauhnya timur dan barat. Ini kan pengakuan, Pak, yang mungkin selama ini saya banyak bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Kayak tadi Pak Satrio harus minta maaf dulu kepada Abah Tohar, Pak. Iling-iling itu, Pak. Saya kasih analogi biar antum mudah nangkep itu, Pak. Ya. Kalau yang apa? Allahumma naqqini minal khotoya, ya Allah bersihkan diriku, ya. Dari kesalahan-kesalahan ini, seperti bilma wasas wal bawar, dengan air yang dingin, yang dengan salju dan yang menyejukkan. Dibersihkan. Jadi kita komitmen tadi kayak Pak Satrio minta mengakui kesalahannya, Pak. Karena apa? Untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setelah ini kita akan minta yang sangat banyak setelah ini, Pak. Diawali begitu. Maka jangan dilewati iftitah ini, Pak, ya. Walaupun hukumnya sunnah, ya, eman-eman. Kalau yang kabiro tambah lebih lengkap lagi tuh aslinya, Pak, ya. Lebih lengkap yang kabiro aslinya. Kabiro, ya. Maha besar, ya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji yang sangat banyak untuk Engkau ya Allah. Segala puji yang sangat banyak atas apa? Atas segala nikmat-nikmat yang telah aku terima selama ini. Tak terhingga. Karena kan begini. Kita ini kan sebenarnya yang namanya nikmat itu kan luar biasa, Pak, ya. Kita ini tidak kekurangan nikmat, Pak. Cuman kita ini kurang syukur aslinya. Kurang syukurnya, bukan kurang nikmatnya, Pak. Berapa banyak nikmat-nikmat yang kita terima setiap hari, Pak, ya. Mulai dari nikmat yang materi saja sudah. Coba dihitung-hitung. Sampai yang non materi bahkan. Segala macam itu banyak ini. Bahkan kita kalau mensyukuri nikmat Allah kan tidak bisa satu, Pak, ya.
Makanya kemudian kita mensyukuri segala macam nikmat itu. Sambil dibayangkan segala macam kenikmatan yang telah Allah berikan, yang selama ini kita tidak syukuri gitu loh. Kita kan lupa kadang-kadang mensyukuri nikmat itu. Kan manusia itu sifatnya alladzi ya'uddu al-masaib wa yansa ni'ma rabbih. Suka menghitung-hitung musibah, suka lupa terhadap kenikmatan. Begini. Kemarin itu ada jamaah saya yang sakit mata, Pak ya. Kena buta, bukan buta, katarak gitu ya. Cukup lama dia, sekitar 2 tahunan baru, karena orangnya memang kurang mampu ya, nunggu program gratisan dari pemerintah itu, Pak. Sambatan karena susah mau melihat dan sebagainya itu. Gimana, Pak? Sekarang sampai sakit berapa tahun, Pak? Sakit mata, Pak? 2 tahun. Sudah 2 tahun, Ustaz. Sekarang umur berapa? Umur 63 atau berapa ya? Pokoknya 60 lebih, Pak. Baru ini 2 tahun. Berarti kalau 2 tahun sakitnya, kalau sekarang umur 58 tahunnya sampai sehat, Pak. Kenapa yang sehat tidak pernah dihitung 58 tahun? Sing dieling-eling sing 2 tahun. Padahal lebih banyak yang 58. Jadi kita ini sebenarnya kurang syukur ya. Itu makanya walhamdulillahi katsira. Wa subhanallah bukratan wa asil. Maha suci Engkau ya Allah di setiap pagi dan setiap petang sepanjang hari. Nanti kita bahas maha sucinya di subhanallah di pembahasan tentang bacaan ruku ya. Kemudian kita ikrar di situ kan, ini wajahtu, saya menghadapkan wajahku. Wajahya lilladzi fataras samawati wal ardh. Terhadap zat yang menciptakan langit dan bumi. Maksudnya apa itu maksudnya, Pak? Saya menghadapkan wajahku terhadap zat yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu kan menciptakan seluruh alam ini ya. Seluruh alam ini, Pak, selain manusia dan jin itu tunduk kepada Allah, Pak. Taat, tunduk, patuh kepada Allah. Seluruh alam ini. Seluruh ya, kecuali jin dan manusia, yang karena jin dan manusia ini yang mereka dikasih pilihan oleh Allah, dikasih kehendak oleh Allah. Kalau tumbuhan, hewan, malaikat, semuanya tunduk, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Hanya kita yang dikasih kebebasan, karena dikasih kebebasan, malah kebebasan itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Sekarang kita ikrar, saya menghadapkan wajahku kepada Engkau ya Allah menciptakan segala ini. Maksudnya kita siap untuk tunduk, untuk patuh, untuk taat kepada Engkau seperti langit dan bumi dan seluruh isinya gitu loh. Yang selama ini mungkin saya tidak pernah, jarang patuh gitu loh maksudnya begitu, Pak. Ini kan ikrar kita, Pak, untuk kembali memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Makanya kan dibarengi dalam inna sholati wa nusuki, seluruhnya ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, sembelihanku ya, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillah, semuanya saya persembahkan untuk Engkau ya Allah. Ini kan ikrar, Pak, kita, Pak. Kalau orang digitukan kayak Pak Satrio tadi bilang ke Abah Tohar, wis Pak, mulai saya saya akan setia ke sampean sudah. Pokok opo sing sampean omong tak turuti. Kira-kira senang tidak, Pak? Ya senang, Pak, karena memang fungsinya untuk menyenangkan, rasanya ngerayu. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Wa bidzalika, dan memang seperti itulah umirtu, saya diperintahkan. Artinya siap komitmen, Pak. Itu Allah senang itu kalau digitukan. Jadi iftitah itu untuk menyenangkan Allah, Pak. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan minta sesuatu yang sangat banyak, Pak. Nanti banyak sekali permintaan di Al-Fatihah, ada momen kita mustajab di situ, Pak. Di ketika i'tidal ada momen mustajab di situ, Pak. I'tidal. Ketika sujud apalagi. Permintaan kita, kalau kita punya permintaan sangat banyak dan pengen cepat disujud, Pak. Dan puncaknya nanti permintaan kita di mana? Di duduk antara 2 sujud.
Ya, semua yang kita inginkan, semua urusan dunia dan urusan akhirat komplit ada di duduk antara dua sujud itu, Pak. Jadi isinya sejak Al-Fatihah, ruku itu tempat kita curhat nanti, Pak, kepada Allah. Di i'tidal itu tempat kita mustajab, Allah mengabulkan doa ketika i'tidal itu, Pak. Makanya kan setelah i'tidal, kalau teman-teman di Nahdien di subuhnya lanjut dengan doa kunut, Pak. Muhammadiyah ada dua. Ya. Kenapa? Itu momen mustajab itu, Pak. Setelah i'tidal itu, Pak. Nanti kita akan ketemukan itu ya. Puncaknya di apa? Kalau kita semakin banyak masih ada permintaan yang masih kancret bahasanya ya, nanti disujud. Karena perintah Allah, perintah Rasul kan fa'aksirut doa. Kalau kita punya hajat yang sangat banyak, permintaan yang sangat banyak, keinginan sangat banyak, dan kepingin cepat segera dikabulkan ya, fa'aksirut doa. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi fahuwa sajidun fa'aksirut doa. Rasul sendiri bilang kalau sujud itu mintanya sangat perbanyak, minta disujud itu. Nanti konklusinya itu maksudnya total seluruh permintaan kita sejak awal sampai akhir itu ada di duduk antara dua sujud itu, Pak. Komplit di situ semua nanti. Nah, itu kan banyak sekali yang kita mintakan ya. Pembukanya ada di iftitah itu, Pak. Ojo dilewati, ojo di skip, Pak ya. Kadang-kadang di skip ini, Pak. Pengen cepet. Mana eman, Pak? Kita kan berusaha untuk tadi ngerayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena butuh cepet. Pakai yang pendek, Pak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ada doa iftitah begitu. Karena Rasul mengajarkan ada 8 macam doa iftitah itu, Pak. Intinya baca saja. Hafalkan yang pendek-pendek kalau ingin yang agak cepat gitu ya. Kalau yang kabirah itu memang panjang. Karena selalu dibaca oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika sholat malam, Pak. Kita lebih khusyuk bacaannya di situ. Sama saja sebenarnya mau pakai Allahumma ba'id baini, Allah apa mau pakai kabirah. Ya. Ada yang itu kan 3 digabung itu, Pak. Aslinya, Pak. Kalau yang kabirah itu 3 digabung itu, makanya panjang. Aslinya ada yang cuman wajah tuh, wajahya lilladzi. Ada yang apa? Inna sholati. Tapi itu digabung komplit, Pak. Lebih enak ya kalau mau pakai yang itu. Kita tidak bermasalah masalah itunya. Intinya kita baca hikmahnya. Makanya kemudian setelah itu barulah kita membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu diawali dengan ta'awud tadi, Pak ya. Itu sekali cuman. Nanti apa hikmah di bacaan Al-Fatihahnya itu kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu kira-kira ya. Jadi intinya khusyuk itu diawali sejak sebelum sholat, Pak. Kalau antum sholat, kate sholat sakarepan, kayak kaos oblong, keringetan mambu bisa, Pak ya. Jamin sholatnya tidak niat itu, Pak ya. Tidak niat tidak mungkin, karena orang tidak merasa butuh kalau begitu. Kalau kita merasa butuh, Pak ya, kalau kita merasa butuh dengan sholat ini kita butuh, satu, orang butuh tidak akan berat, Pak, ya kan? Satu, tidak akan berat. Dan orang butuh pasti khusyuk, Pak. Misalnya Pak Sasari mau ngelamar cewek, Pak ya, rumahnya di Kangean sana misalnya, ya, Kangean, Pak. Di Kangean, Pak, Madura ke utara ya, kan jauh itu, Pak. Tapi karena butuh, berat tidak ke Kangean? Tidak berat, Pak, walaupun jauh, bisa 10 jam ke sana. Jangankan cuman Kangean, lautan ku seberangi gitu kan ya, gunung ku daki, Pak. Dan ketika sudah sampai sana, khusyuk tidak bicaranya? Pasti khusyuk. Sholat itu begitu, Pak ya. Kalau kita butuh dengan Allah di sholat ini, pasti kita tidak akan merasa berat. Kenapa kita berat melaksanakan sholat ini? Karena kita masih merasa ini adalah sebuah kewajiban. Ya. Karena belum masuk kepada kita pemahaman bahwa saya butuh di sholat ini, Pak. Kalau kita butuh, jamin tuh, Pak, enteng, Pak.
meskipun jam 2, jam 1 bangun antum ya pasti akan terasa ringan. Kenapa? Wong butuh Pak ya. Cenderung butuh pasti semangat kan begitu. Dan pasti khusyuk sudah. Kenapa? Ya namanya orang butuh Pak ya. Maka butuh inilah pahami. Makanya ayatnya kan wasta'inu. Dipahami betul kalimat itu Pak ya. Mintalah kepadaku. Namanya orang minta tuh kapan? Ketika sedang membutuhkan, kan begitu. Jadi rahasia sholat khusyuk tuh bukan di sholatnya sebenarnya Pak, di kesadaran bahkan sebelum masuk ke sholatnya itu. Nanti akan beda di situ Pak. Belajar di situ. Makanya kan coba di list ada apa yang ingin kita mintakan kepada Allah. Kepingin uang, kepingin jabatan, kepingin kedudukan, macam-macam, silahkan diminta. Minta dunia boleh Ustaz, minta apa saja Pak ya. Jangankan minta akhirat, jangan minta dunia, akhirat juga dikasih sama Allah kan ya. Karena Allah mengatakan semua itu. Rubah di sini kesadarannya, nanti akan ringan sholat itu Pak, dijamin ringan Pak ya. Lesek berat karena kita belum butuh, itu saja. Itu sementara ya, nanti kita akan bahas lanjut berikutnya di Al-Fatihah ya, sekilas di Al-Fatihah, karena ada momen mustajab itu di Al-Fatihah itu Pak. Jadi ketika kita membaca iya karena butuh wa iya karena stain itu, kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya insya Allah. Itu ya. Ada pertanyaan? Ya enggak. Karena ini sholat khusyuk butuh waktu. Karena di sini aktornya adalah berjamaah. Jangan sendirian lebih enak untuk mengatur waktu. Makanya kalau yang wajib tetap kita berjamaah Pak, ngikuti imam ya. Kalau imam cepet ya apes berarti Pak ya, kalau cepet pisan Pak ya. Tapi nanti kapan kita momen-momen ketika kita sholat sendiri Pak, entah sholat duha kah ya, atau sholat hajat, atau rawatibnya, atau tahajud, atau apalah, intinya yang momen-momen kita sholat bersendirian. Kalau yang wajib berjamaah ya sudah ngikuti jamaah Pak imam Pak ya. Jadi jangan semua harus sendirian, salah juga kita jadinya Pak ya. Karena kan yang wajib itu kalau laki-laki tetap di masjid yang 5 waktu, selebihnya bisa di rumah Pak. Kayak qobliyah, ba'diyah, yang rawatib itu kan afdalnya di rumah tetap. Jadi kalau antum mau sholat subuh, sholat sunnahnya di rumah Pak ya. Setelah adzan antum sholat sunnah berangkat ke masjid. Makanya kan tidak boleh terburu-buru kan kalau subuh Pak. Kalau habis adzan jangan setel 10 menit langsung iqamah, jangan Pak. Agak-agak ada tempo 15 menit lah atau 20 menit, tidak ada masalah, untuk memberi jeda orang yang mungkin bangunnya kepabas biar bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh itu ya. Atau juga yang jauh rumahnya dan sebagainya. Sementara itu ya. Ya. Mungkin pertanyaan saya ini berikutnya tadi masalahnya dalam makna arti perintah untuk minta dalam sholat itu, apa setiap selesai bacaan yang diwajibkan itu tidak menambahi untuk mengulang? Iya, setiap Pak. Boleh, makanya kan bisa lama sholatnya kan. Termasuk ketika ruku lah nanti. Rasulullah SAW itu kalau sholat itu berdirinya Rasulullah SAW paling minim, kalau paling pendek, kalau sholat sendirian itu 100 ayat surat Al-Baqarah Pak. Sendirian. Kalau sendirian ya, kalau jadi imam beda kan. Kalau sendirian itu paling sedikit, paling pendek, paling cepat maksudnya itu 100 ayat surat Al-Baqarah. Pirang menit itu Pak? Anggap 15 menit ya. Berdirinya toh. Dan kata Bunda Aisyah, Rasul itu rukuknya itu setara dengan berdirinya. Lamanya. Sekarang saya tanya begini, bacaan ruku aja Pak, bacaan ruku kayak apa? Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Berapa detik? Yang paling pendek. Berapa detik? 2 menit. 1 menit. Oh, udah sampai 1 menit Pak, ya kan? Tapi Rasulullah SAW ruku itu bisa lama Pak. Yang dibaca apa? Hah? Bukan bacaannya, itu doanya Pak. Setelah itu yang dipanjang Pak. Sama kayak sujud, sujudnya Rasul kan lama. Bacaan sujud coba apa? Subhana rabbul a'la wa bihamdihi, kan cuman itu berapa detik? Tapi sujudnya kan lama. Apanya yang lama itu?
Doanya, Pak. Jadi silahkan doanya yang banyak. Gitu lah. dalam bahasa Indonesia pun Tidak boleh, bahasa Indonesia tidak boleh, harus bahasa Arab. Kalau ada bisa bahasa Arab, dalam hati, ya doa dalam hati. Tapi terus dibayangkan dalam hati, diminta kepada Allah, sehingga lama. Karena memang isinya sholat itu ya permintaan, Pak. Maknanya sholat apa sih? Doa kan? Makanya isinya ya doa semua di sholat itu, Pak. Doa semua. Ini harus dipahami di situ, Pak. Tidak boleh doa, sama tidak boleh doa ya. Makanya perbanyak doa di sholat itu, Pak ya. Jadi itu rahasianya nanti yang kita coba bongkar ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih bermakna ya, lebih berkesan sholat kita. Sementara itu, Pak ya, dari saya mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.